Halo, selamat datang lagi di Kerabat Reptil. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Kerabat Reptil bersama gua tentunya Adam di channel Nugraha Reptil tentunya. Kali ini gua mau ngajak teman-teman untuk ngasih makan si Yukioko nih, dan gua akan ngasih penjelasan ke teman-teman kira-kira makanan yang baik untuk sulcata itu apa aja ya, dan makanan yang harus dihindari apa aja. Nah, sebelum gua masuk ke situ, gue mau menjelaskan sedikit nih. Sulcata ini sebenarnya untuk perawatannya bisa dibilang susah-susah gampang ya. Dalam artian, gue sih nggak terlalu merekomendasikan ini untuk teman-teman yang baru merah reptil. Cuman kalau teman-teman telaten dalam merawatnya, is okay kalian mau coba untuk pelihara sulcata. Karena sulcata ini yang harus kalian perhatikan paling penting adalah suhunya, suhu dari kandangnya tersebut. Nah, kebetulan di sini gue punya halaman yang lumayan cukup oke lah untuk pemeliharaan sulcata. Jadi di sini nih gue liatin sedikit. Nah, jadi sulcata itu kan dia senang banget berjemur ya. Dia tuh senang banget berjemur. Lihat tuh, dikasih makan sama anak gue. Nah, jadi sulcata ini senang banget berjemur. Iya, di tempat asalnya hewan ini kan asli hewan gurun ya, jadi suhunya tuh sangat panas, makanya dia sangat butuh sekali namanya matahari untuk dia berjemur, untuk metabolisme dari badannya dia. Jadi sulcata ini sangat membutuhkan matahari untuk membantu mereka mencerna makanan yang telah mereka makan. Nah, di sini kandang gua outdoor nih, dimana ada tempat basking untuk mereka berjemur, dan ada tempat ademnya yang nggak terkena matahari. Jadi di saat mereka membutuhkan matahari, secara otomatis mereka akan ke sini. Sedangkan kalau mereka merasa sudah kepanasan atau sudah merasa cukup mendapatkan suhu untuk badan mereka, mereka akan dengan sendirinya pindah ke tempat yang lebih adem. Nah, di sini gue mau ngasih tau teman-teman nih, makanan apa aja yang rekomendasi buat sulcata. Ini Yukioko nih, gue perkenalin Yukioko. Sini mas, kasih mami di sini mas. Pada dasarnya makanan utama sulcata itu sebenarnya malah rumput-rumputan. Sayuran itu seharusnya sebagai penambah nutrisi atau pelengkap makanannya lah. Namun, kalaupun kalian ingin memberikan full sayuran pun tidak apa-apa, selama sayurannya itu kalian kombinasi dan porsinya disesuaikan. Contoh makanan-makanan yang bagus untuk sulcata sayuran ya, selain rumput-rumputan, kalau gue rekomendasiin kalau bisa kalian kasih rumput-rumputan kira-kira 70% lah dari porsi makannya. Jadi 70% rumput-rumputan, 20% lu kasih sayur-sayuran, 10%-nya lu kasih buah-buahan nggak apa-apa. Atau labu nih, gue pakai labu kuning kayak gini nih, ini bagus banget untuk sulcata. Untuk sayuran sendiri, yang gue rekomendasiin adalah sayur-sayuran sawi-sawian, keluarga sawi. Mau itu sawi hijau, pakcoy, atau fumak, siomak, itu semua bagus menurut gue untuk sulcata. Cuman kalau kata orang sih katanya fumak dan siomak tuh lebih bagus, walaupun fumak dan siomak memang harganya lebih tinggi. Kalau untuk ngasih makan baby mungkin masih terjangkau, tapi kalau udah ngasih makan segede ini mereka sehari itu makan seekor minimal 1 kilo. Jadi dua ini minimal 2 kilo sayur sehari, itu paling sedikit ya. Kadang gua kalau ngasih makan nih full satu ranjang gini nih, mungkin bisa sekitar 3 kiloan lah sayuran gue campur. Nah, ini gue sekarang lagi ngasih makan
sawi hijau, selada air. Nah, ini selada air kontroversi nih, ada yang bilang kurang bagus, ada yang bilang nggak apa-apa. Makanya gue orangnya kalau udah ada kontroversi gitu pasti gue akan kurangin porsinya. Jadi untuk selada hijau paling gue kasih seminggu sekali untuk tambahan aja, dan kebetulan sawi gue lagi nggak terlalu banyak, makanya gue tambahin selada air nih. Itu untuk makanannya. Untuk buah-buahannya lo bisa kasih pepaya, lo bisa kasih labu hijau, labu kuning. Paling bagus labu kuning ini ya, labu parang namanya. Iya, macam nih. Paling bagus labu parang. Ini mereka suka banget dan katanya bisa sebagai obat obat cacing natural mereka. Jadi obat alami lah untuk obat cacing mereka. Nah, untuk nasinya makannya mah gampang. Kalian bikin, kalau gue sih jadwalnya biasanya setiap pagi gue kasih makan sekitar jam 9 pagian. Kenapa? Karena jam segitu matahari udah mulai panas. Jadi sehabis mereka makan mereka langsung bisa berjemur. Gitu teman-teman. Yang nggak kalah penting, sulcata itu membutuhkan mineral atau air minum yang cukup banyak. Dalam artian mereka ini menurut gua kurang apa ya, hewan yang kurang pinter lah. Dalam artian walaupun nih gua udah ngasih kolam mereka untuk minum, cuman belum tentu mereka setiap harinya akan minum di sini. Jadi untuk ngakalinnya gimana? Untuk ngakalinnya adalah sayuran yang sebelum kalian kasih ke sulcata sebisa mungkin kalian cuci dulu dan dikasih dengan sedikit berair. Kemudian jadi mereka masih basah. Jadi secara nggak langsung mereka makan sudah sekaligus ada asupan mineral yang masuk ke tubuh mereka. Kenapa mereka butuh mineral yang cukup untuk tubuh mereka? Karena untuk mencerna makan mereka. Karena kita kan di sini kan ngasih makannya sayuran ya, dimana sayuran itu banyak protein dan kalsiumnya, sehingga itu bisa menyebabkan namanya bladder stone. Nanti gua kasih contoh di sini. Bladder stone itu kayak kotoran dia menggumpal menjadi putih, jadi keras kayak kapur. Nah, itu kalau nggak dikeluarkan secara rutin dia akan menjadi seperti batu di dalam cangkangnya dia, dan itu menyebabkan si sulcatanya susah untuk buang air besar dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Makanya sangat penting untuk bisa mengeluarkan si bladder stone ini secara rutin. Salah satunya caranya dengan apa? Dengan asupan mineral yang cukup untuk si para sulcata. Bisa kalian dengan rendam sambil jemur yang tadi gue udah bilang, atau yang tadi gue bilang sayurannya ini lu basahin dulu sampai agak basah, baru lu kasih ke sulcatanya. Nah, itu salah satu penyakit yang umum pada sulcata. Walaupun kalau perawatan outdoor kayak gini dan sudah sebesar ini sih memang lebih tangguh, tapi bukan berarti nggak akan terkena penyakit. Tetap punya chance untuk terkena penyakit. Makanya kita sebagai kipernya mereka harus sangat memperhatikan kondisi dan cara perawatan dari sulcata itu sendiri. Gampang kan? Jadi nggak usah takut kalau mau melihara sulcata. Perbanyak dulu kalian untuk baca-baca bagaimana cara perawatannya, apa aja penyakitnya, apakah makanan apa aja yang direkomendasiin dan yang tidak, yang harus dihindarin. Jadi sebelum kalian melihara, kalian harus tahu dulu ilmu-ilmu dasar atau pengetahuan dasar, informasi dasar dari perawatan sulcata. Oh, ini udah gede banget ya. Ini gue lagi coba breeding, mudah-mudahan berhasil. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang masih nonton sampai akhir. Jangan lupa lu like, lu share, lu subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang ke depannya. Gue bisa tetap diskusi dan tetap bisa ngobrol sama lu. Gue tetap bisa sharing pengalaman di dunia pereptilan kepada lu semua. Thank you banget buat teman-teman yang masih nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.